Apa yang dirasakan almarhum, dia logik banget orangnya. Yang dia lihat di lo bahwa you need help at that time. Kan dia orang berubah-berubah, nggak stabil. Marah-marah, nangis, Bukan, sedih. karakter gue tuh berubah. Kayak ngomong gue jadi kecepetan. Ntar tiba-tiba gue gak mau ngomong sama sekali. Gue membangun sesuatu sama dia. Gue melatih diri gue dengan baik, dengan keterbatasan gue. Gue melatih tatanan berpikir gue supaya bagus gitu kan. Gila lu udah bisa menjalani semua. Tiba-tiba dia meninggal pas Covid jedes, gue gak bisa ngeliat jenazahnya. Suka kamu gak? Ya kamu, gue nikmatin aja. Kan aku yang penting tahu, aku kan kenal mata sama diriku. Oke, gimana kalau lagi mau kambuh? Kalau gue lagi energik tapi yang tatanan berpikirnya bagus. Kalau yang agak sedikit menyableng-nyableng udah gue meditasi, olahraga, tadarus, ibadah yang banyak, mengunci diri. Abang Ben, ibu ini dulu ke Gua Hiro. Cantik, cantik, dia manggil aku tuh cantik. Cantik, coba obatnya diminum aja. Nanti kan kamu ngantuk. Nah aku tuh cintaku sama Om Beben. It's not kind of like a husband and wife. Kayak anak aku gitu, gimana ya gue ngomongnya. Aku didiagnos mental illness, dia yang bawa aku ke dokter. Tamu yang akan aku ajakin ngobrol di podcast aku kali ini bener-bener aku tuh ada dua penyanyi Indonesia aku suka banget suaranya. Pinkan Mambo dan juga perempuan ini. Coba suaranya. Sedikit aja, silakan sayang. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu benar untuk aku yang dilanda cintamu yang terus membakar aku. Cintamu yang akhirnya memburuku. Ina Kamari, ya ampun. Suaranya. Gila, suara lo best, selalu tidak berubah. Nama masih sama kan, Ina Kamari kan? Ina Kamari, marilah kemari. Guys, ini kalau misalnya kalian Ina ini adalah Ina Kamari ini tuh dulu bergabung bersama dengan Dewi Dewi. Mahadewi masih ada lu gak sih, Bo? Gak ada, karena gue keluar tercipta Mahadewi. Oh, I see. Gitu. Jadi awalnya Dewi Dewi, lo, terus Tata, sama si Puri, ya kan? Puri apa kabar? Sehat? Sehat banget. Sehat ya, salam buat Puri ya. Banyak loh dia, Masya Allah. Masa berapa anaknya sekarang? Anaknya tuh 3, baru lahir lagi yang baby. Wah, produktif ya Pur. Gue kalau gak punya iman, iri deh sama Mama Puri. Udah pakai hijab. Iya, Masya Allah. Iya kan? Dia pulang haji. Oh wow, gue tuh yang suka terakhir-terakhir podcastan tuh sama si Tata, ya kan? Tata. Jadi awalnya itu ada Tata, Puri sama Ina, Dewi Dewi. Betul. Singlenya apa sih? Mama, Mama, Mama. Dia suaranya bagus. Ya Allah. Tolong produser, Melanie Ricardo menjadi penyanyi. Ya Allah, gak jadi sama Boyen kan nyusruk ya kan singlenya. Nah itu akhirnya begitu lo keluar jadi Mahadewi. Mahadewi. Mereka berdua. Oh berdua doang, I see. Nah how kan are you? Beda. I'm good. You're good. Langsing. Gila, langsing banget. Guys, ini gue cerita sedikit ya. Lama banget gue gak ketemu sama temen gue Ina ini. Gila. Tadi dulu, gue sampai hilang fokus kuku dia. Gue kira gue udah ini banget. Ternyata gue sama gilanya kan. Ini perempuan paling eksentrik yang pernah gue kenal sekitar dari gue belum nikah. Berarti 14-15 tahun yang lalu ya nak. Gue nge-MC, dia nyanyi. Pekerja keras dia, sumpah. Pekerja keras, yes gitu. Sampai gue beli sepatu secondnya Ina. Iya, segede panjang. Dia seleranya bisa sama. Karena gue kalau mau nawarin orang gak ada yang mau. Bener. 20 cm dibeli. Yang 30 cm yang tinggi banget kan. Yang lo tahu kan kalau misalnya nimpuk anjing katanya bercandaannya ya. Tuh anjing geger otak pasti. Iya bener. Sepatu zaman-zaman dulu Dewi-Dewi tuh kayak gitu guys. Gede-gede. Terus tiba-tiba lo cabut dari Dewi-Dewi. And then mulai nge-jazz dan segala macam. And then sekarang gue sempat dapat kabar setahun yang lalu kalau gak salah. Your husband meninggal dunia karena COVID. Mas Beben almarhum ya. Nah sekarang ini berarti kondisinya kamu sendirian, sudah menikah lagi, and then karir seperti apa? Menikah lagi tapi aku divorce, mohon maaf gitu. Jadi after he passed away, Om Beben kan meninggal, terus aku ketemu teman lama aku waktu SMA. Terus kan aku kalau apa aja tuh pokoknya aku punya keyakinan bahwa apa aja tuh kembali ke tauhid. Pokoknya ke Allah gitu, bukan ke dokter, bukan ke teman, bukan ke siapa aja gitu.
Jadi aku lari semua ke Tuhan, aku berdoa apa aja aku berdoa. Datangkanlah kebaikan, keselamatan. Karena aku mikirnya pas Om Beben meninggal, yang gak selamat bukan finansial, bukan ABCD, tapi lebih kepada jiwa. Jiwanya Karena kamu. biasanya gue mental illness. Sorry. Gue mental illness. Dari gue gadis. Are you serious? Bipolar disorder. Gue tuh sama kayak Marshanda gitu. Dan gue tuh ada delusionalnya. Gue tuh gak boleh kebanyakan kopi atau juga gak boleh tidak meminum kopi. Ada hal-hal yang harus kafein itu bener-bener menunjang. Gue punya jadwal rutin ngopi, gue punya jadwal olahraga yang rutin, jam kerja yang ada jamnya. Jadi hidup gue tuh harus strict banget, sangat disiplin polanya supaya semua keterbatasan gue yang berubah-ubah itu bisa terminimalisir tanpa obat-obatan karena obat itu merusak. Sorry. 11 tahun gue pengobatan. Ini kan sekarang ini banyak sekali kita dengar, oh dia tuh misalnya bipolar, oh dia tuh mental illness. Dari yang memang benar-benar mental illness sampai yang ya kadang-kadang semua judgementnya bukan dari dokter, bukan dari profesional, dari diri sendiri gitu. Nah, kayaknya gue mental disorder nih apa segala macam gitu kan. Tapi kalau lu dari zaman-zaman berarti kan sekitar 15 tahun yang lalu itu memang lu sudah decide sama profesional, sama dokter. Ini jadi Pak, kalau kita sendiri, kita nyari-nyari duit sendiri, mandiri, nyaman sama diri, kita nggak merasa kan ada sesuatu di diri kita. Ya kan gue kan kemana-mana orangnya nyaman sendiri. Temen gue tuh banyak banget, tapi gue orang yang selalu punya ruang. Which is there's nothing wrong with that dong. Ya iya, tapi ketika kita berumah tangga beda, apalagi ketika kita punya anak. Kontrol kita tuh orang lain yang sayang banget sama kita. Oh iya. Iya True, dong. true. Kita tuh butuh cermin kan. Dan gue tuh kan emang gue tuh respect banget sama Om Beben. Semua dia ngomong tuh gue bisa dengerin banget. Kalau orang lain yang ngomong, pasti gue ngomong gini. Bukan Anda siapa ya, itu mah Melanie Ricardo. Kalau gue lebih kepada baik, tapi gue nggak mau dengerin. Iya. Gitu. Tapi ya Bo, jujur ya, ini jujur ya. Dari dulu gue tuh selalu amazed sama nih anak. Pertama kan gue bilang suara lo itu memang lu tuh ya two of a kind lah. Karena Pinkan Mambo juga begitu. Ya, suaranya tuh Ahmad Dhani tahu banget deh suara-suara emang bener-bener punya. Tata juga kan gokil kan, Puri juga gitu. Tapi begitu gue kalau kayak off air ketemu sama lo, gue selalu bilang ini anak punya style tersendiri. How the way you dress gitu, cara lo bawain diri gitu kan. Dan lo tuh orangnya kalau di kacamata kita nyeni banget gitu nak. Ya iya, agak betul, kalau nyentrik lah mungkin kalau orang dulu bilang, atau mungkin banyak orang awam bilang aneh gitu loh. Mungkin kalau orang awam ya ngelihatnya gitu. Jadi sebetulnya memang lu dari 13 tahun lalu you got mental illness problem. Yes. Pokoknya dari aku childhood aku ya, kan kita kalau pengobatan gitu kan kita dibalikin lagi childhoodnya tuh kayak gimana, apa yang aku suka tuh beda sama yang lain. Terus kayak aku tuh orangnya sangat detail, kalau aku suka sama sesuatu tuh detail banget. Kayak misalnya kalau orang mau jadi penyanyi juga gak harus belajar jazz juga kan. Iya. Tapi karena gue tuh belajarnya tuh bener-bener gitu, musik tuh ini banget gitu, niat banget ya. Tapi padahal bukan karena musiknya awalnya, karena gue suka banget sama Beben Jazz. Nah kebetulan dia maestro jazz gitu kan. Iya. Terserah aja dia mau musiknya jazz, mau dangdut, mau apa. Pokoknya gue suka orangnya. Terus dia pinter, orangnya juga detail banget kayak gue. Jadi gue kayak merasa punya sahabat. Sahabat gue tuh banyak, tapi kan gue memberi. Iya. Gue kan ada dong masa di umur gue tuh yang udah 18 tahun. Gue tuh pengen banget kenapa gue gak punya soulmate. Soulmate tuh kan bisa cewek, sahabat, bisa pacar, bisa husband. Kenapa ya gitu. Di mana sih? Tiba-tiba itu gue ketemu sama Om Beben tuh gue ditelepon asisten pribadi dia. Dia tuh lagi nyari vokalis jazz untuk acara TV. Gue aja gak pernah nyanyi jazz. Wow. Gue bilang dong sama asistennya, mohon maaf saya gak pernah nyanyi jazz umur hidup saya. Lagi pula saya juga belum pernah nyanyi di mana-mana. Gue cuma pernah nyanyi sama Mas Setiawan Jodi. Setiawan Jodi tuh suka bikin project-project kan. Jadi gue dari umur 16. Dunia gue emang pergadunan. Tapi bukan yang aneh-aneh ya. Bukan aneh-aneh ya, Say. Enggak, gue punya selera. Iya. Gue mau kerja sama Mas Setiawan Jodi karena menurut gue dia aristokrat, dia berbudaya, dia bukan masalah kayanya, bukan. Kalau dia kaya kan bayar gue bagus gitu kan. Kalau gue mau cuma duit, enggak, dia akan ngajarin gue attitude. Terus culture orang-orang kayak gitu tuh kayak gimana. Jadi gue nggak perlu ke John Robert Power gitu. Iya. Iklan. Tapi itu sebelum lu ketemu sama Ahmad Dhani. Sebelum gue ketemu Om Beben bahkan. Sebelum gue ketemu Om Beben, gue sama Mas Jody. Terus
akhirnya asisten pribadi Young Bebe nelpon gue, pokoknya datang aja dulu. Dan gue orangnya nggak punya rasa takut kan, gitu kan. Datang aja. Gue datang aja dong, gue nggak tahu lagu jazz itu apaan. Pokoknya gue datang aja bawa badan gue datang ke Kemayoran kan. Terus habis itu ditanya, kamu pernah denger lagu jazz? Pernah. Apa tuh? Sepanjang Jalan Kenangan dan Love, pada monahan ketawa gitu dan itu bukan lagu jazz, itu lagu yang dibawain dengan aransemen jazz Rian Jamain. Terus yang kedua itu bukan Love tapi lebih tepatnya I Love You by Nat King Cole gitu. Iya. Oh oke, yang penting pokoknya dua itu yang saya pernah dengar ada jazz-jazz ya. Akhirnya gue di audisi, terus gue langsung masuk, aneh banget. Jadi gue di audisi hari Sabtu, Ina nanti kamu langsung kontrak ya. Jadi kamu nyanyi seminggu 2 kali di hari Senin sama hari Jumat kalau nggak salah. Buat nyanyi di mana? Ada TV, boleh gue sebut nih? Boleh. Jak TV. Duit gue banyak loh, lumayan waktu itu. Padahal gue gak bisa nyanyi yang acara jazz. Acara malam-malam Jak gitu. TV yang jazznya ini banget sampai istilahnya Mas Once aja waktu gue audisi Dewi dia bilang gue tuh nonton lu mulu di acara Jak TV City View yang hostnya. City View. Iya, hostnya tuh siapa? Gadun Cucumaya juga tuh. Aduh, Gadun Cucu. Cucumaya. Tetap Maksud memang gue gadun baik ya. kan berarti itu. Iya. Dan tidak genit. Tidak genit. Iya. Oh jadi nyanyi itu awal-awalnya baru akhirnya ketemu sama almarhum yang akhirnya jadi lo cocok jadi suami lu gitu Gue kan. cocok. Nah, gue udah belajar banyak hal. Terus akhirnya yang lebih aneh lagi, gue ditelepon lagi sama langsung Mas Dhani. Nah, tunggu deh. Kalau sama Mas Dhani tuh ketemu gimana sih, Nak? Gak ada. Gue tahu-tahu ditelepon pokoknya. Hah? Jadi Mas Dhani ngeliat lu kalau pingkan tuh ceritanya? Enggak, ini ada asisten dia buat rekaman namanya Mas Wawan Temanggung. Mas Wawan gitu ya. Jadi Mas Wawan ini pernah urusan sama gue deh sama Mas Jody, Setiawan Jody. Dia arranger. Iya, tahu lah nih ada suaranya bagus sound gitu. engineer gitu kan. Terus abis itu Mas Dhani tuh mau bikin, gue manggilnya Mas Dhani bukan Mas, karena kalau Mas Jody tuh emang Ina kamu harus panggil saya Mas, no Pak. Oke, Mas Jody, I'm so sweet, you know. I know what you love, gitu kan. Oh iya dong, dia suka bakat gue nyanyi nggak pakai vibra, dia malah suka. Wow. Dia tuh suka sesuatu yang autentik. Terus gue ngelihat rumahnya tuh kan banyak binatangnya. Binatang yang dia pilih aja tuh dia punya selera. Ini Om Setiawan Jody? Iya. Cara dia pakai baju dan dia tuh keren banget. Ina, I'm so sorry, aku belum bisa turun, aku belum istilahnya dress up gitu. Wow. Ih, keren banget. Gue tuh suka orang yang punya selera. Gue temukan itu di Om Beban. Itu tuh attitude bukan masalah uang. Iya. Dagang pecel lele 50 gerobak, Tetap, you become rich. Iya, that kind of charm tuh gak bisa dibeli gitu ya. Oh. Itu gak tahu apaan. Nah terus yang kalau Om Dhani, gue manggil kan emang Om. Iya. Nah Om Dhani tuh nelpon apa SMS gue lupa. Pokoknya dia mau bikin project Dewi. Terus akhirnya tahu aku dari Mas Wawan itu. Terus akhirnya gue juga gak perlu ngirimin ABC. Tiba-tiba pokoknya jam 1 siang di Studio Legend itu. Pokoknya Studio Legend apa rumahnya ya gue lupa. Kayaknya rumahnya deh. Pondok Indah? Oh iya. Ya udah, gue orangnya kan kayak gitu. Gak ada rasa takut. Gak ada rasa canggung apa. Kalau orang nelpon gue berarti emang pede banget gak sih gue? Berarti ada sesuatu di diri gue. Iya. Karena dia Ahmad Dhani. Karena dia Setiawan Jody. Iya. Karena dia Bebenjes. Dan lo nelpon gue? santai gitu ya? Santai gue orangnya santai aja. Gak ada perasaan kayak nanti gue gak bagus gimana gitu. Atau ada gak pede, minder, gak ada gitu ya Nak? Gak ada. Gak ada. Pantesan gue ngeliat dia mau nyanyi nih. Berdiri. Kalau orang ngeliatnya mungkin sombong ya gitu. Mungkin orang, karena lu diem aja gitu. Jika lo emang kayak, bodo amat. Yang penting gue datang, gue nyanyi, udah gitu. Ya gue nyanyi kan. Gue seneng. Semoga orang ini senang. Abis itu dadah. Udah gue pulang. Gue gak ada beban. Tadi gue bagus jelek ya. Gue ada. Kunci gue cuma satu. Kayaknya itu udah bakat kelahiran gue. Gue gak pernah comparing myself to anyone. Oh that's very Terus, nice. Aku tuh appreciate sama keindahan setiap orang. Kamu everyone. Setiap orang tuh punya keindahan sendiri-sendiri. Betul. Dan Om Beben tuh sepaham sama aku. Kalau kamu mau punya circle yang di mana aja kamu bisa masuk, bawah, atas semua. They will help you. Kalau ada apa-apa tuh udah pasti gitu. Iya. Kamu bisa ngeliat semua orang tuh indahnya. Kalau kita lihat buruknya, semua orang ada buruknya, balikin ke kita juga ada kurangnya. Sama benar ya. Nah itu. Jadi hidup kita tuh hati tambah besar. Kita penuh pengampunan, kita penuh cinta yang luar biasa. Kita jadi bergelora dan bersemangat menjalani hari-hari kita karena hidup tuh sangat sebentar. Oke, Bu Motivator mungkin saya boleh. Iya kan? Gini yang berbeda dari 15 tahun yang lalu. Iya. Nah, pas datang ke rumah Ahmad Dhani kan dulu tuh orang semuanya namanya penyanyi pengennya ketemu Ahmad Dhani. Ya dong. Ya dong, dia kan cucmek. Iya, cucmek. Lu menggatal sama dia dulu? Enggak. Enak aja. Gue gak pernah gatel, cuma satu sama Bebenjes. Lu menggatal? Saking dia gak mau ngeliat muka gue gitu kan, gue kenapa ya dia gue tuh sampai kayak gini gitu dia.
gue tuh jadi tertarik banget gitu. Dia kan remaja masjid, dia sampai cerita, maaf aku dulu remaja masjid. Ya Allah, dia tuh mohon maaf ya, ini dosa ngomong gini boleh nggak? Marijuana tuh bahasa Selebewe apa? Weed. Ganja. Ya. Terus kan ada lagi cimeng. Iya. Gue tuh pernah bercandain Pak Beben. Kamu tahu nggak cimeng apa? Cimeng, nama kucing, cimeng. Nggak tahu. Lempeng.com ya. Banget. Lempeng selempeng-lempengnya. Nah itu nggak tahu gue kok punya hasrat untuk apa ya? Bukan memiliki, lebih kepada kok gue seneng banget kalau deket dia nih apaan sih cinta? Karena gue pacaran 30 kali. Gue 30 kali gue nggak bisa merasakan aku pengen telepon dia ngapain sih? Nggak ada. Gue kan orangnya gitu. Kenapa? Tadi lo bilang that kind of charm, terus pinter apa? Ahmad Dhani kan juga charming dan pinter ya, saat tapi itu. Tuhan tidak menurunkan rasa cinta itu di hati aku buat Om Dhani atau Om Jody atau siapa lagi juga kan punya istri, nggak boleh dong. Pinter. Aku mau menjebak kamu, dia pinter. Itu yang aku tunggu jawabannya. Jadi pas datang ke rumahnya Ahmad Dhani tidak ada perasaan minder. Pokoknya datang aja, terus ketemu kan Tata juga suaranya gokil kan. Tata juga udah sering nyanyi di mana-mana. Gak ada perasaan kayak wah gila Tata suaranya bagus. Gak ada gitu ya? Enggak, yang ajaib adalah aku gak dipertemukan sama mereka berdua. Oh, jadi sendiri aja gitu di tesnya? Datang ya jam 1 gini-gini. Terus gue terkesima dong. Sama rumahnya? Bukan, gue gak peduli rumah gede atau enggak. Gue peduli sama isinya. Dan apa yang dia baca, musik apa yang dia denger, wawasan dia. Iya. Menurut gue rumah itu semua dampak. Ada kok banyak orang kaya banget tapi dia pilih rumah yang biasa. Tapi tanahnya luas. Apa yang bikin lo impress saat itu? Pas ke rumahnya, studionya Ahmad Dhani? Dan dia kayaknya dia udah tahu lah. Dia orang yang sangat punya selera. Iya. Ya kan? Dia sangat industri, pandai berbisnis dalam musik, tapi dia juga sangat artistik. Iya. That's why I choose him, kan waktu itu juga ada satu label gede banget yang juga pengen aku gitu. Labelnya Tere waktu itu. Kan gede banget. Dan gue padahal gak punya link. Gue tuh percaya sama keajaiban Tuhan gitu. Kalau gue misalnya belajar musik, gue suka banget sama Pak Beben. Gue belajarnya bener-bener gitu. Pasti ada like aja. No one can sing like you. Bukan karena teknik ya, tapi karena autentiknya itu loh. Iya. Dan orang pasti ngelihat begitu otentik gitu ya. Nah meskipun gue gak perlu yang gini-gini, orang tetap akan ingat. Gue kan orangnya juga agak ngumpet kan. Iya. Agak ngumpet. Gue ada introvertnya banget gitu. Ruang-ruang yang gue batasi untuk kebaikan. Tapi apa yang lo lihat saat itu pada saat lo datang pertama kali ke rumahnya Ahmad Dhani? That make you impress. Piringan hitam dia original semua, CD dia original semua, dari jazz, klasik, opera semua, gue sampai takjub. Ini orang emang keren. Wajar lagunya. Dia tuh banyak dapat referensi lagu jadi Arjuna apa-apa karena dia juga dengerin banyak. Iya. Gitu kayak John Lennon gitu nyiptain 1000 lagu karena dia mendengarkan 20.000 lagu. Right. Dia tuh kayak gitu. Dia tuh orang yang serius loh. Jadi referensinya banyak banget ya. Banget. Dan dia tuh orang yang sangat berwawasan. Dia unik. Tapi kenapa keluar dari Dewi kalau segitu impresnya? Kan tetap aja kan kita kerja sama orang. Gue jiwanya kan ada hal-hal yang jiwa. Gue tahu nih misalnya gini, kalau aku nggak jadi musisi, aku tuh pasti kerja dulu jadi bankir atau apa. Gue harus jadi budak korporat dulu supaya gue tahu sistem, gue tahu manajemen, gue tahu apa. Meskipun gue orang utan, otak gue nyampe banget tuh hal gitu. Nggak bisa orang tiba-tiba tuh berdiri sendiri gitu, kita buta gitu. Ya, kita kan belajar industri musik dan dia adalah the best menurut gue di masa itu. Daripada label sekalipun, ya kan? Agree. Ya manajemen artisnya. Produce musiknya, apa yang dipegang semuanya jadi deh semua gitu ya. Nah jadi di situ kita belajar meskipun tidak ada yang mengajari gitu loh. Kita belajar tentang banyak hal gini dan kontrak gue kan emang 2 tahun. Sama Dewi cuma 2 tahun. Jadi pada saat lo keluar tuh bukan karena masalah, karena memang kontrak lo habis. Gak pernah lo gue ngomong jelek tentang RCM tuh kalau ada omongan jelek itu ngaco. Maksud gue dia nulis sendiri. Tapi justru kita pengen nanya dari lu yang memang ngejalaninnya kan orang tuh gini sayang banget maksudnya banyak orang yang netizen mungkin ngeliatnya lu tuh kalau you stick with Ahmad Dhani mungkin lu akan masih mungkin long lasting karirnya, ada yang pasti pemikiran kayak gitu tapi kenapa at that time you decided untuk mengambil keputusan untuk justru cabut dari manajemen segede Ahmad Dhani gitu? Iya karena kan kontrak aku 2 tahun dan aku memang menghendaki dari awal 2 tahun untuk belajar dulu 2 tahun. Cukup menurut aku, gak perlu harus 5 tahun. Nah abis itu kan itu emang aku udah deket sama Om Beben ya. Om Beben. Udah deket sama Om Beben gini terus kita putuskan untuk independen. Yang kita ketemu di Lido itu gue udah independen. Job-job sendiri gue. Bayarannya bagus. Gue gak harus jauh sama suami sama anak.
Gue tuh nggak suka gue jadi wanita karir, gue nyari duit. Dari gue gadis tuh gue kemana-mana sendiri. I'm not depending myself to si A, si B, si C. Pacarnya gue gak pernah nelpon. Sampai pacar gue frustasi. Lu tuh cinta sama gue, lu cerewet. Karena gue lagi nyetir. Gue denger lagu Pokoknya lagi. independen sendirian. Iya. Tapi sama Beben almarhum Oh itu lain. kelepek. Sumpah gue lain. Dan itu gue langsung dikasih zong gitu kan sama Allah kan. Nih lo das gitu kan. Ya maksud gue, ya itu hidup gue gitu kan. Diambil. Iya, maksudnya gue membangun sesuatu sama dia. Gue melatih diri gue dengan baik, dengan keterbatasan gue. Gue melatih tatanan berpikir gue supaya bagus gitu kan. Dengan ketidakstabilan mood, kestabilan neutron-neutron yang ada di kepala gue, neuron yang ada di kepala. Nih semua saraf listrik yang gak itu gue melatih gitu. Tanpa gue harus minum pil, tanpa gue harus pengobatan, tanpa ini gue berusaha jadi ibu yang punya dedikasi, istri yang punya dedikasi, gue independen, gue cari duit sendiri. Tapi dia tuh cintaku gitu loh, ngerti kan? Iya, tiba-tiba diambil. Nah, giliran lu udah bisa menjalani semua. Sama Allah dibilang lu harus independen lagi sendiri. Bukan, udah. Semua udah nih kita membangun satu bersama. Terus gue mikirnya bahagia banget hidup kita kan. Suami yang luar biasa berdedikasi, anak yang punya dedikasi. Anak gue tuh sangat mandiri. Kayak bapaknya plek-ketiplek. Pas kita mau menikmati, gue orang aja kerja, gue bisa liburan loh. Aneh, dari apa gitu dapat duitnya, ntar apa lagi, itu aneh. Iya. Nah, tiba-tiba dia meninggal pas Covid jedes, gue nggak bisa ngeliat jenazahnya. 7 hari dia gue bawa ke rumah sakit, abis itu pokoknya gue nggak bisa lihat jenazahnya, terus gue harus menyiapkan kata gitu pulang dari rumah sakit bahwa ayah udah nggak ada, terus anak gue tuh bingung, 6 SD gitu kan. Oh my God. Kenapa bisa kita nggak bisa lihat jenazah ayah? Because of COVID. That's a virus, very dangerous gitu. Tapi anak gue bilang gini, tapi kamu tiap hari loh masuk ICU, yang lain orang nggak bisa, kamu tetap hidup. Wow. And you were okay? Oke. Jiwa gue yang nggak oke. Oke. Ya kan? Terus gue berjalan, gue nikah lagi. Gue pikir gue berdoa sama Allah, ya Allah datangkanlah kebaikan, selamatan nih, jiwa gue selamat nggak? Karena kalau jiwa gue nggak selamat, anak gue tuh gimana? Iya benar. Aduh benar. Iya udah gue anak gue semata wayang, gue udah berusaha banget gimana sih caranya jadi ibu, ya Allah kalau gue kumat tuh gimana. Gue belajar bahwa orang tua, apapun keterbatasan kita, kalau kita tuh udah berani nikah, kita berani punya anak, jangan membebankan penderitaan kita tuh pada anak kita. Benar. Karena anak kita tuh akan punya derita dan ujiannya sendiri nanti dari Allah. Gitu. Jadi kayak gue tuh belajar banget tentang hidup. Pokoknya manusia tuh intinya gue gini sih dalam hidup gue. Pokoknya orang tuh harus punya dedikasi dalam hidup. Mau jadi ibu yang berdedikasi, istri yang punya dedikasi, profesional yang punya dedikasi. Gitu. Waktu almarhum tiba-tiba nggak ada balik ya, maksudnya berpulang gitu. Gimana tuh? Nah, lu bilang gue oke, badan gue gak kena COVID gitu. Which is that was miracle ya, karena banyak orang saat waktu Delta tuh kan sebenarnya lu juga gak boleh masuk kan ke ICU, tapi lu bilang bodo amat gue masuk gitu. Tapi jiwa lo yang gak oke. Gue aja belum vaksin, gue bohong. Tuh gue jujur demi buat the love of your life ya. Kamu pernah gak sih yang cinta banget? Tapi kamu pasti cinta banget sama anak kamu dan akan lebih luar biasa banget kamu cinta sama anak kamu. Nah, aku tuh cintaku sama Om Beben, it's not kind of like a husband and wife. Kayak anak aku gitu, gimana ya gue ngomongnya? Kayak it's not like a husband and wife. Sayangnya tuh beda, kayak bukan yang kalau suami istri kan kayak ada tanggung jawab, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tuh kayak kalau aku sama dia tuh kita kayak nggak tahu adik kakak atau anak pada ibunya atau ibu atau dia ayah terus aku anaknya. So sayang itu kalau ada yang kurang di kamu aku bantu apa buat kamu. Terus dia juga gitu. Kalau aku didiagnos mental illness, dia yang bawa aku ke dokter. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita benahi bahasanya. Apa dibenahi? Aku tidak, aku tuh memang orang yang sangat eccentric. As you know, aku bilang kayak gitu. Dari dulu kan kamu udah tahu, tidak ada yang aneh dengan aku. Apa psikiater yang benar saja itu hanya untuk orang gila? Tidak bisa seperti itu. Gini-gini. Terus yang bener, gue tuh kayak gitu sama dia, senyaman itu. Tidak bisa seperti itu kamu gini. Cantik. Dia manggil aku tuh cantik. Cantik. Ini tuh
ke dokter namanya psikiater. Tidak ada aku tuh seperti itu. Bukan gila, bukan. Tapi sepertinya kita harus mengetahui sesuatu by professional. Dia kan orangnya logis banget. Iya. Gak ada apa yang ngaco, ngarang. Gak bisa. Gue aja gak bisa. Nggak kedukun ya lo diajak. Aduh. Gue berdua aja demen metafisik ya. Tapi harus bisa dipetakan logika. Kayak belajar agama tuh misalnya gue gak suka tuh agama yang ke supranatural. Iya. Gue lebih suka sesuatu yang sifatnya di filsafat Islam, terus penjabarannya tasawuf, jalannya. Terus di situ pasti ada pembahasan metafisik. Nah, metafisik ini kan bisa dijabarkan. Metafisik tuh kaitannya ke paham spiritual, bukan supranatural. Apa aja gue pakai cincin batu dibilang ada isinya, besok gue jadi dukun pada bawa aqua doain Kakak Ina. Ikhtiar ngapa apa aja kayak minta air besok kaya. Tapi lu akhirnya ke psikiater. Akhirnya gue ke Demi psikiater. almarhum. Karena ngikutin almarhum gitu. Karena kan gue mikirnya gue sama dia tuh searah. Jadi hidup itu adalah tentang masalah yang datang silih berganti. Dari gue kecil gue merasa begitu. Dan dia pun begitu. Nah kami ini berdua problem solver. Nah jadi gini. Kalau ada masalah gue dengerin dia dengerin aku. Bukan demi dia juga, tapi emang gue orangnya gitu. Kalau gue punya masalah, harus diselesaikan masalah itu, dicari solusinya, dicari akar permasalahannya. Dengan tahu itu, dengan tidak denial, kita akan bisa mencari solusi. Begitu juga dengan beliau, begitu juga gue punya anak. Karena kalau kita hidup nggak mau ada masalah, mau mencapai apa? Makin hebat Melanie Ricardo. Iya, makin pasti makin ada. Aja tuh pala mau pecah dor, gitu kan? Gue ngerasain tuh. Iya kan? Tapi kenapa sampai akhirnya almarhum bilang cantik, yuk kita ke psikiater? Ya Emang ada behavior apa yang lo lakuin? Pasti aneh karena kan gue masih tidur sekamar. Sama anak lo? Sama Om Bebe, nama anak aku. Gue bingung kan? Bingung gue. Ternyata gue sangat peka sama bunyi yang gak bernada. Coba ya, nih supaya teman-teman bisa mengerti bahwa memang pada saat lo tahu bahwa lo butuh bantuan ke psikiater, it's okay kok untuk seeking for professional. Jadi saat itu waktu almarhum masih hidup, lo tuh apa yang dirasakan almarhum, dia logik banget orangnya. Yang dia lihat di lo bahwa you need help at that time. Kok nih orang berubah-berubah, nggak stabil, marah-marah, nangis, sedih. Karakter gue tuh berubah, kayak ngomong gue jadi kecepetan. Ntar tiba-tiba gue gak mau ngomong sama sekali. Coba jangan ada manusia berbicara. Apaan sih? Misalnya kayak gitu. Kenapa cantik? Kenapa tidak boleh berbicara? Kuping aku kayak kenceng banget semua itu. Gue mau kumat. Di kuping gue tuh kenceng banget semua sampai gue tuh sampai udah kayak yang di film-film orang antik gitu. Aku keringetan, lucu banget. Kayak gitu. Dan dia emang care kan. Yang bener lo, Nak. Demi Allah. Gue tuh gak bisa denger bayi nangis gitu karena gak ada nadanya. Bukan karena gue gak sayang anak gue. Jadi waktu anak lo lahir, anak lo gue bingung. Akhirnya gue kan ya maksudnya berpikir ayah beliin aku earplug. Karena kita tuh kalau anak nangis kita harus melihat wajah dia. Supaya dia merasa kita tuh pay attention sama kamu nangis loh. Karena dia belum bisa ngomong. Gue kagak perlu belajar parenting, gue ngerti itu loh. Dulu kan belum ada sosmed kan. Gue merasa anak tuh kalau nangis dia menginginkan sesuatu tapi dia belum bisa ngomong. Akhirnya gue dibeliin earplug supaya kedengerannya gak terlalu kenceng. Karena kuping lo gak sanggup. Wah gak bisa, gue berubah. Berubahnya jadi apa? Agresif. Itu kan dari sini semua. Marah-marah? Bukan marah-marah, ini kok gak diem-diem berubah. Wow. Berubahnya tuh kalau nggak tahu ya, kalau ada kan yang kayak Marshanda misalnya dia banyak sedihnya. Gue kebalikannya mania yang terlalu berlebihan, agresif itu. Bisa attacking gitu? Bisa. Have you ever attack your son? Pernah nyerang anakmu nggak? Enggak, karena kan memang dari awal sudah diberi batasan. Oh, almarhum udah tahu nih. Wow. Dan dia selalu memberikan Neni. Dan dia yang bayar. Dia tunjukin Neni. Dia tunjukin maksud aku tuh gini, dia bukan yang pengusaha gitu ya gini-gini, enggak. Dia tuh cara dia menyayang aku tuh gini, enggak kita pakai Neni terus aja. Enggak apa-apa, udah cantik kerja, tetap isi jiwa dan pikiran Sebastian, aku panggilnya Abang Ben. Tetap isi jiwa dan pikiran anak kita dengan baik, dengan kualitas bukan kuantitas. Kalau dia main apa cantik lagi kerja, yang lagi kerja, udah ada Neni, Lilit. Tapi itu bukan ibu yang baik. Kenapa aja nena neni. Aku kan orangnya pengennya selalu ada. Diginin lagi sama dia.
coba obatnya diminum aja. Nanti kan kamu ngantuk. Dah biar sama Neni gitu. Dan gue ketawa loh digituin gak Padahal laki tersinggung. lu tahu tuh ya, almarhum tuh tahu. Itu orang pinter banget tahu nggak? Cuma dia nggak demen duit aja. Belajar dia aja agama. Enggak, pasti kalau laki lain kan, udah lu gak usah ini, lu tuh gila. Pasti ada juga gitu dong, meng-attack elunya kan gitu. Lu tuh gila, lu gak bisa ngurus anak lu udah. Oh jadi dia bilang cantik kerja aja. Karena dia tahu gue bisanya ngapain. Iya. Kayak misalnya suami kamu tuh tahu kamu bisanya apa. Hebatnya di mana? Udah my dear, my love, udah kerja aja kerja. Udah kerja. Aku sama mama baby, udah aku mau ke time zone. Itu Om Beben, padahal dia kerja loh. Karena dia tahu dia kerja, dia salary dia pokoknya yang sekian untuk Neni. Dan gaji Neni itu tiap 6 bulan tuh naik, dia nggak masalah. Pokoknya Abang Ben itu sampai SD kelas berapa gue nggak ngerti ya. Itu Neni terus, gue nggak pernah stop Neni. Hidup gue kayak nggak ada derita gue dari gue sendiri ini supaya gue bisa melatih tatanan pikiran gue dengan baik karena itu kan nggak bisa sembuh. Gue udah tahu kenal diri gue udah tahu kapan gue mau kumat, kapan gue mau tanjidor tuh spektakuler ya kan. Gue akan menghasilkan ide-ide energi yang luar biasa, gue akan menghasilkan banyak gitu. Kalau gue lagi energik tapi yang tatanan berpikirnya bagus. Kalau yang agak sedikit menyableng udah gue meditasi, olahraga, tadarus, ibadah yang banyak, mengunci diri. Abang Ben, ibu ini dulu ke Gua Hiro. Udah ngerti karena udah gede kan. Mandiri. Dari kecil dilatih dong dengan kondisi kita. Gitu dong. Itu Om Beben. Gila. Jangan pernah kamu lihat rumah tangga yang lain. Semua orang lahir di dunia ini ada kurang dan lebihnya cantik. Ingat itu baik-baik. Kamu ibu yang luar biasa. Insya Allah ayah akan belajar terus menjadi ayah yang terbaik, suami yang terbaik bagi Cantik dan Ben Sebastian. Dia gak akan muji dirinya, dia pasti jawabnya gitu. Kalau ke gua, dia selalu muji gua. Ibu terbaik, gimana hidup gua gak bahagia dan makin cantik. Apa aja, rambut gua rontok minum obat sampai 8 biji. Dia tetap ciumin gua dari belakang, cantik banget istriku. Cantik apa? Aku bilang gitu. Udah nanti kita beli wig di Scarlett, gue dianterin ke Scarlett. Terserah gua mau milih wig 800.000, 2 juta. Beli aja. Gokil almarhum, gila. Gue gak tahu duitnya tuh gak banyak loh. Dia aja cuma beli mobil tuh Honda gitu kan. Honda Freed yang sederhana, yang penting bisa banyak murid ayah yang bisa nebeng sama ayah kalau pulang dari acara. Terus lebihannya, tapi kan duit kamu lebih banyak dari itu. Ya buat Cantik aja nih diputer-puter duitnya, dia kan tahu gue demen banget dagang. Kalau gak bisa tidur gue pasti ada aja menemukan dagangan. Tapi kenapa dia gak pernah kepikiran? Apa tuh? Ninggalin dulu ya? Gak pernah. Kan dia cinta banget sama gue. Ya maksudnya gini. Gue merasakan itu. Banyak laki-laki yang misalnya di kondisi itu. Gak akan mungkin sekuat almarhum gitu. Maksudnya kayak, nih bini udah gak bisa jadi ibu apalah. Suka kumat-kumat lagi ya. Ya bininya yang sehat aja kadang-kadang lakinya kawin lagi ada yang begitu. Tapi gok sih gila. Kan dia juga punya ruang. Dia kan pernah menikah beliau. Iya. Dengan wanita yang luar biasa. Iya. Wanita luar biasa, simbol bumi. Gue kan bukan orang bumi, gue orang Kahyangan. Iya dong, bukan fans gue sih, gue bilangnya komunitas Kahyangan. Iya. Bukan gue bilang gue beda sama orang, tapi gue gak perlu membuat-buat itu. Memang cara berpikir gue juga beda sama orang kebanyakan gitu kan. Dan Om Beben pun orang yang sedemikian. Iya. Beliau pernah nikah, terus akhirnya beliau divorce dengan cara yang baik. Dan gue juga respect banget dengan ex-wife dia dan anak-anaknya dia luar biasa. Kok orang kayak gitu bisa cerai juga, ya kan? Nah, intinya kenapa dia gak pernah ninggalin aku? Intinya gue cocok buat dia. Orang dia hidupnya buat umat dan masyarakat. Sampai gue bilang kayak gini loh. Kalau aku sangat punya ruang, sibuk banget sama ikan koi aku. Atau kucing, atau apa terserah. Kok ya gak pernah kepikiran poligami sih? Nah ya. Iya kan? Karena hati gue kan ridho banget ya. Dan semua sahabat gue tuh cinta sama dia. Masa gue punya sahabat bisa ngomong kayak gini, coba aku suamiku kayak Beben Jazz. Terus bisa loh gue disuruh minta ada acara, gue disuruh motoin. Mereka berdua? Iya, fotoin aku dong, ini bukunya Om Beben kan. Terus gue motoin. Dan gue tuh ridho. Karena apa? Gak mungkin luar biasa kayak gini tuh buat gue doang. Oh jadi kalau dia mau poligami pun lo ridho tuh? Nah kan gue yang ngomong tuh makanya. Ih kamu kalau disaingin sampai kamu gak boleh ya. Sorry Om Tyson. Dia tuh sayang banget. Menurut gue siapapun yang nikah sama dia akan mencapai apa ya, kualitas manusia itu akan meningkat. Karena kalau kualitas kehidupan finansial apa itu depend on kualitas manusianya.
Itu menurut aku. Dia tuh sangat mendukung, mensupport orang untuk mencapai best version. The best version of themselves gitu ya. Iya. Tapi dia nggak mau poligami. Dia jawabnya lucu. Hah. Ayah aja jawabin orang, komunitas, grup apa. Ini aja udah ngabisin waktu. Belum ayah kerja, belum ayah nemuin komunitas A, B, C, D, E, F, G. Dan geng dia tuh banyak banget tuh geng apa? Sir itu kayak puisi. Puisi-puisi Rumi, isinya ada dubes, pengacara, ada Fadlizon juga. Terus ntar ada lagi geng Rumi apa Nyangsang di Bogor. Terus ntar geng ini, geng ono gini. Maksudnya aku sudah mempoligami kamu dengan kesibukan kehidupan yang lain ya. umat dan masyarakat gitu. Dan kamu luar biasa sekali cantik. Kamu tidak pernah merasa kayak gue tuh orang yang nggak pernah nelpon. Kamu di mana? Kamu pulang-pulang? Kamu di mana? Pulang-pulang? Gue aja nggak bisa gitu sama orang yang drama. Dan yang gue suka sama Om Beben tuh orang tuh nggak ada drama. Bisa nggak sih ngomong aja kalau gue tuh sibuk. Kalau aku sibuk sama duniaku, dia tuh keren, cantik. Kayaknya ini udah waktunya kita harus ngedate. Gue suka banget, laki banget gak sih? Gue langsung merasa paling cantik sedunia. Padahal gue udah dihamilin kan. Apa? Padahal gue udah dihamilin. Anak gue tuh udah gede, lebih tinggi dari gue gitu kan. Iya. Tapi gue cantik nih, kayaknya udah waktunya kita ngedate. Ih gila, dan suara dia kan gede gitu Gede, kan. Ih laki banget, padahal dia feminis loh. Feminis tuh maksudnya dia suka nyalon, metroseksual. Parfum yang dia pilih aja tuh sangat milih banget gitu. Yang ini. Nah, waktu dia meninggal makan obat nggak? Maksudnya? Waktu Om Beben tiba-tiba berpulang karena COVID dan lu nggak bisa ngeliat jenazahnya, kamu nggak mental illness? Oh itu gue masih minum obat malah apa sih namanya, pada saat Om Beben masih gue bolak-balik rumah sakit, gue masih minum obat. Gue nggak tidur. Gue coba bayangin obat kayak begitu, gue itu kebo aja tidur kali diminum obat itu. Gue kagak tidur tetap karena gue merasa gue harus apa? Harus awake. Iya. Nanti kalau dia kenapa-napa selangnya copot, entar apa. Tidur, emang gitu. dia ke suster. Pasti kan WA, cantik selang aku copot. Dia gak bisa napas. Gue langsung kayak gitu. Dia gak bisa napas. Gue langsung. Ini dia gak bisa napas. Langsung masuk ICU. Ibu Ina pulang. Gue digituin. Gak bisa, saya gak bisa pulang. Jangan ada yang ngusir-ngusir saya. Gue langsung telepon ownernya. Sampai gue punya akses ke semua rumah sakit itu. Terima kasih Rumah Sakit RS Bakti Kartini. Owner by Bunda Neneng. Sampai jadi sahabat gue. Terus waktu ternyata Allah manggil almarhum, lu gimana? Gue diem aja, mata gue gak netes. Gak nangis? Gak bisa netes, gue diem. Jam 5:30. Pagi? Gue diem, gue ngomong apa sama anak aku itu. Bukan ke akunya. Gue ditelepon Arman Maulana, apa yang harus dibutuhkan? Apa kalian jangan ada yang datang? Meli, Guslo, semua. Sampai gue bingung mau angkat teleponnya. Ini gue lagi jagain orang sakaratul maut. Gimana cara gue ngangkatnya? Gue gak ngecek saldo gue gak tahu, gak ngelihat apapun. Gue pokoknya cuma nih akses obat ini gue harus dapat karena ini di pasaran harganya aneh. 100. Ampul sekecil ini 100 juta, 95, 35. Dan dia butuh berapa ampul? Ampul pertama gue beli sendiri pokoknya gimana caranya. Dan Om Beben tuh pernah didik gue kayak gini. Kalau kamu tolongin orang, kamu sayang banget sama orang itu. Selama dia ada nafasnya, kamu jangan pernah berhenti berjuang. Wow. Ternyata gue memperjuangkan dia. Ngomong apa sih kamu? Aku sampai kayak gitu. Pokoknya gue tuh kalau dia sakit, gue selalu bilang, ayah gak boleh sakit. Siapa yang sayang aku kalau bukan kamu? Gue tuh kayak gitu terus sama dia, aneh banget gak tau. Padahal semua orang juga kan sayang sama gue. Iya. Sayang tapi aku. Dia udah paling on the top, dia yang nyayangin lu gitu. Itu kan dari Allah. Rasa di hati aku nih buat dia tuh. Ini orang yang kita omongin aja udah meninggal udah berapa tahun yang lalu. Gue tiap pagi masih ngomongin dia. Anak gue aja masih pakai kaos. Gambarnya bebenjes, gimana gue mau move on. Baju sekolah gue jemput kan. Abang aku mau makan di luar aku jemput dia sekolah, kita makan di luar. Ya udah, dia ganti baju kan, dia copot baju dalamnya. Pas aku nengok, bebenjes. Gue cek lagi, 3 hari lagi, bang aku mau makan di luar yuk. Ibu jemput, kita makan lagi di luar. Dia buka baju sekolahnya lagi, bebenjes lagi yang warnanya beda. Gimana sih? Terus ada hari-hari yang tiba-tiba sahabatnya tuh WA aku, ini puisi kami untuk Pak Beben. Kayaknya gue susah deh, kayaknya gini, orang tuh udah ingetnya
Ina Kamari dan cintanya Bebe Angel's. Iya. Bebe Angel's dan Ina Kamari. Mau sampai kapan ya Allah, gue kalau berdoa sama Allah, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah cinta yang begitu hebat di hatiku supaya aku bisa merasakan kebahagiaan mencintai seseorang seperti itu lagi. Wow. Karena kalau orang cinta sama aku, Tapi kamunya nggak segede itu. mereka suka gitu. Misalnya kalau suka orang kan, kalau suka banget sama aku suka banget, gitu kan. Mereka kan bisa cinta banget sama aku. Iya. Tapi kalau akunya nggak cinta gimana? Iya benar. Nah itu ujian banget buat gue. Karena gue nggak terlalu sulit untuk cari pasangan gitu. Gue 30 kali loh gue pacaran dari segala profesi. Tapi elunya untuk sampai begitunya tuh Sama dia doang, gue udah nyoba nikah. termasuk sama yang setelah Sama yang terakhir ini. nggak bisa juga. Gak bisa gue. Gue juga jujur dan dia juga yang nikah sama gue juga. Karena dia baik ya. Iya, iya. Dia baik, dia juga ngomong, kamu kayaknya butuh waktu. Kamu masih membicarakan dia terus. Kamu nginget dia terus. Iya ya. Masa sih? Nah kan yang tahu kan orang lain. Iya. Kalau aku sih ngerasanya biasa aja. Ini aja gue dari awal sampai akhir yang ngomongin dia. Coba. Bukan yang ngomongin karir gue nyanyi, apa melintir, apa gue sekarang dagang apa. Dia lagi ngomongin kan. Karena Udah ke Ahmad Dhani, cuma Udah, bentaran, dia lagi. Udah sampai Emang Setiawan iya, Joni gue, iya. dia lagi. Gue segala gadun. Nggak, emang ini gila loh. Dari dulu gue gini, ini si Ina Kamari kan dia tuh seksi, cantik gitu, matanya tuh apa namanya eye wing gitu kan. Ngapain dia main tua ini? Si almarhum kan dulu kan cakep ya. Terus tapi dia kan kayaknya udah usianya jauh gitu. Jauh banget. Ternyata kemana-mana ketemu gue pengen gue ngeliat di Instagramnya. Oh nih anak berdua gila ya. Maksudnya klop banget. Cocok gilanya gitu. Cocok gitu. Dan gue selalu tahu bahwa ini pasti gadunnya Ina. Almarhum maaf ya Om. Ini pasti bisa megang Ina. Karena elunya tuh bener-bener kayak respect banget sama dia gitu loh. Kayak melihara herder tuh gak? Om Beben tuh nggak bakal suka apa sih anjing yang imut-imut tuh. Iya. Yang pudel lah gitu. Wah dia nggak bisa. Dia tuh mendingan gue punya herder. Tapi kalau gue latih jadi. Iya lo kan geragos kelihatannya. Tapi kalau sama dia lo tuh tunduk gitu Ya loh. Allah, gue cinta banget. Maksudnya dia cantik, kita makan gado-gado. Kayak keren banget gitu. Cantik kayak kita harus ngedet, taunya gado-gado. Mending cantik kayak kita. Tapi dia keren loh karena dia anak chef gitu. Jadi dia sangat berwawasan dalam budaya, makanan kan hasil dari budaya. Dia wawasan makanan dia tuh bagus gitu. Kayak steak tuh dia detail banget ngomongin steak. Maksudnya gue cantik kita ngedate yuk gitu. Beneran gue ke Tony Romas gitu makan. Gue pesen New York strip gini. Kalau menurut aku kita makan steak itu nggak usah pakai sausnya dulu gitu. Karena kalau dagingnya udah enak, apalagi wagyu gitu. Orang kan ngejelasin sampai situ aja kan. Enggak loh, dia sampai bilang daging wagyu itu sapinya tuh di gini. Terus kenapa chef ini bisa membuat Tony Romas namanya sebegitu besar? Karena chefnya itu membuat daging gini. Sampai gue dengerin. Tapi kan gue mau makan. Udah dia selesai ngomongin, bisa gak sih makan? Oh iya cantik ya kita makan. Terus kita berdoa kan. Terus kita makan. Kita makan diem aja gini selesai makan. Masya Allah ayah enak banget, terima kasih ya Allah untuk rezekinya ya Allah. Itu tuh happy family ya nak? Happy banget, gue kayak nggak ada gue cewek, nggak ada. Gue juga nggak punya rasa cemburu. Dia kan menemani banyak sekali murid perempuan, janda. Dia banyak banget masuk ke kehidupan perempuan-perempuan. Kan menurut gue emang harus ditolong. Dia kan guru spiritual. Ada loh orang yang nggak bisa selamat jiwanya. Nggak bisa dia selamat jiwanya kalau ke psikiater atau psikolog. Dia lebih cocok yang metafisik, spiritual. Orang kan pencariannya beda-beda. Pendekatannya tuh agama. Dan dia kan emang belajar agama gitu kan. Gue nggak boleh dong masuk masuk ruang dia. Itu kan ruang beliau, gue harus menghargai dong. Ketika kita nikah sama orang-orang seperti itu, misalnya kayak kalau gue misalnya Kristen, gue tuh suka terserah suami gue tuh dia mau seniman, musisi, atau dia mau pengusaha apa. Tapi gue pengennya kamu jadi pendeta dan kamu benar-benar belajar teologi. Karena dengan kamu belajar agama, kamu jadi lebih jernih. Kamu bertuhan. Kamu beriman dan kamu gak akan melakukan sesuatu yang nakal bukan karena my eyes on you. Karena tapi mata Tuhan ada di mana-mana, hatimu gak akan sanggup untuk main cewek karena saya harus bertanggung jawab lahir dan batin dunia akhirat bagi perempuan yang telah dipilihkan Tuhan untuk saya dan melahirkan darah keturunan saya ke dunia. Terus sekarang setelah almarhum gak ada, anakmu gimana? Oh itu ya, dia itu yatim kan? Iya. Is he okay? Oke,
Itu spektakuler sih. Itu Masya Allah, Tabarakallah bahasanya. Jadi kayak dia mandiri melebihi usianya. Terus pemikirannya luar biasa. Satu contoh aja. Gue kan nyetir sama dia berdua. Nggak ngomong apa-apa, aku biasa aja gini. Terus dia gini, Bu aku mau kasih kamu insight. Dia baru 3 SMP ya. Dan ganteng banget. Ampun deh. Aku mau kasih kamu insight. Oh apa nih? Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin gitu kan. Kirain apa kan jadi ibu tuh harus begini-begini. Kamu tuh sukanya laki-laki yang punya dedikasi. Itu tuh bahasa gue dedikasi tuh gara-gara dia. Gue jadi belajar tentang perdedikasian tuh. Apakah gue berdedikasi? Standarisasi kualifikasi dedikasi itu seperti apa gitu kan, misalnya saat menjadi ibu, istri, sebagainya. Dia bilang kamu tuh suka dengan laki-laki yang berdedikasi. Apapun profesi dia. Laki-laki yang punya dedikasi sebagai ayah, dedikasi sebagai suami, dedikasi sebagai profesional. 3 hal itu beda loh. Anak lu tuh umur, dedikasi 6 tahun, umur kelas 6 SD. 3 SMP. Dia ngomongnya baru 4 bulan yang lalu lah dia ngomong waktu aku semobil sama dia. Terus aku bilang, kamu suka sama laki-laki yang kayak gitu? Gak juga. Kok aku gak cinta-cinta, kan banyak di lingkungan aku yang orang punya dedikasi gini gitu. Gak cinta-cinta juga gini, aku belum mau gini. Ibu pasti mau kalau laki-laki itu punya dedikasi yang luar biasa dalam hidupnya. Karena orang-orang yang kayak gitu tuh bisa bertanggung jawab dengan baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ketika dia berani nikah, dia pasti punya dedikasi yang luar biasa. Dan ayah tuh seperti ibu pasti mau-mau aja kalau ibu menemukan orang seperti itu. Dalam hati gue, oh bisa kayak begini anak ini. Terus gue ngomong lagi begini. Gue jawabnya tuh seandainya ada ya, tapi sampai saat ini nggak ada. Tapi sepertinya sih aku melihat sahabat aku yang single tuh banyak. Tapi kok nggak ada yang membuat gue yang ampe itu loh yang gue rasain kaum Beben itu. Lepak-lepak lah. Gue kangen banget ya. Dia juga nggak bisa ditemuin terus tahu. Emang dia nggak sibuk? Nggak bisa dia ditemuin dari gue deket sama dia aja. Dia lagi di mana? Ini orang ngapain ya kayak angin terbang. Kalau gue lagi di mana kan tour dulu sama Dewi. Dia juga. Jadi gue ketemu tuh di airport. Sama dia? Iya. Pas gue udah nikah gitu, ayah di mana? Kok ya nggak ada? Aku pulang kuliah. Biasa ya bersama umat. Cantik main ya sama Ben Sebastian. Oh oke. Akhirnya gue main ke time zone. Sampai gue ngantuk, anak gue ngantuk, kita pulang. Kita nyampe rumah lagi. Kok dia masih nggak ada ya? Tapi gue nggak enak nelpon mulu kan. Nanti dia jadi buru-buru, nanti jadi apa? Udah nggak usah gue telepon. Udah gue tidur di gua hero gue. Dari dulu gue udah tidur sendiri. Dan dia yang memang kamu tidur sendiri, gue dikasih 8 kucing. Untuk nemenin lu? Atau emang lu suka? Enggak, itu emang terapi gue tuh gue jadi lebih lembut, ngomong gak kecepetan. Are you okay now? Very okay. I'm very well. Very well. Lebih tajam aja sih. Lebih tajam dalam memaknai setiap kejadian. Tapi lonely sekarang? Enggak dong, kalau lonely. Jiwanya sepi nggak? Enggak, kalau lonely itu kan tergantung bagaimana mindset ya. Kalau gua kan pada saat aku Bismillahirrahmanirrahim, takut salah ngomong. Pada saat aku bercerai sama Om Beben, aku merasa sangat lonely karena bagaimana mungkin aku bisa menjadi janda padahal aku sangat berusaha, aku telah melakukan yang terbaik, aku sangat berdedikasi, aku kayak gitu ngomong sama diri sendiri gitu kan. Gue kan merasa kosong banget. Gak boleh aku jadi janda dong. Gue aja gak tahu cara bercerai kayak gimana. Orang gue gak pernah kepikiran. Cerai itu ke pengadilan apa. Gue pengen nelponin teman gue. Tapi tiba-tiba Allah kasih jawaban dari segala amarah gue. Dikasih suami. Des. Yang baru itu? Ternyata jiwa itu telah berevolusi. Setiap orang tuh jiwanya berevolusi. Dan itu gak depend on your age. Ada yang udah di sini, ada yang di sini. Kalau kita udah naik, kita nggak bisa turun. Jadi kalau ada orang masuk ke kehidupan kita, dia yang harus cepat naik atau akan bergesek. Akhirnya sama yang kemarin baru? Nggak bisa, keberatan. Dan karena aku sayang banget sama dia. Dia siapa nih? My ex, yang aku nikah lagi kan. Nikah nggak bisa, nanti akan bergesek. Kamu akan merasa tidak nyaman, insecure. Segala hal gitu, karena jiwa itu lebih luar biasa daripada fisik kita yang fana ini. Terus obat sekarang nggak dimakan lagi? Nggak ada. At all. Jadi kamu tiap pagi apa malam nggak makan obat lagi? Enggak. Suka kambuh nggak? Ya kambuh, nikmatin aja. Kan aku yang penting tahu, aku kan kenal mata sama diriku. Oke, gimana kalau lagi mau kambuh?
Bicara lebih cepat, ngomong tuh nemuin katanya susah. Terus lebih agresif. Orang kan gak nyaman dong kalau kita terlalu agresif. Disangkanya kayak kita orang galak-galakan Iya, juga iya. dia kali. Gue tuh bener-bener gak pernah marah loh. Sebenarnya ya. Karena gue emang gak boleh marah. Siapa bilang gak boleh marah? Gak boleh gue marah. Gue orang yang sangat menghindari konflik. Pernah gak gue berantem sama orang? Gue tuh kenal diri gue. Gue mencari sesuatu dalam hidup gue. Dan gue temukan itu pada Baby Angels. Jadi kalau lo lagi konflik, lo avoiding? Gak menghindar. sebelum konflik dong. Lo udah cabut? Iya. Kan kita akan berasa, oh ini saya di sini, ini di sini. Nanti Gesek akan nih. terjadi gesekan gini. Iya. Kayak misalnya pernikahan aku, nih nanti akan tergesek dia yang kalah gitu. Jiwanya, gue kan udah jadi. Dan akan atas terus spiritual gue. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi mau kambuh nih, kamu ngomong lebih cepat, apa yang kamu lakuin? Kan kamu gak makan obat lagi. Ya udah di rumah olahraga lebih banyak, kita buang energinya. Jadi olahraga gue canggih banget ya. Yoga gue udah sampai vinyasa, basic gue udah menguasai. Ya kan, musik yang cocok. Jadi gue bisa tuh yoga pakai lagu Metallica. Gak pakai lagu yang sendu-sendu lagi? Enggak, kalau yang sendu ketika gue depresi gue mau naikin. Oh. Gitu. Tergantung Ya, ininya. emosionalnya seperti apa ya? Jadi lagu itu bukan kayak misalnya kita yoga lagunya harus tentang kontemplasi India. Itu orang kebanyakan, gue kan orang kayangan. Jadi gue yang tahu diri gue setelnya Metallica, Set Batru. Habis itu gue yoga. Rasanya tuh kayak dunia gue, ada milik gue yang lain ngontrak. Ya kan, abis itu turun semua gitu tuh berasa. Kamu bisa rasain denyut. Gak tau gue yoganya tuh sampai gue merasakan denyut jantung gue. Gue merasakan aliran darah yang mengalir dari kepala sampai kaki. Gue benar-benar merasakan setiap nafas. Terus gue merasakan ada kuasa yang hebat gitu. Di luar kuasa gue, dia begitu dekat melebihi urat nadi. Sampai detik ini gue masih bisa napas karena kuasanya gitu kan. Udah terus gue makan yang baik pada jam yang baik. Terus kopi gue beda gitu. Aku kan merokok gitu ya. Rokok gue juga beda. Rokok apa? Jadi aku tuh punya langganan. Dia emang usahanya punya toko tobacco gitu loh. Jadi bako-bakonya tuh bako-bako pure yang dari petani. Tidak dikasih apa? Yang merek-merek begitu. Tapi mereknya tuh bener-bener bako pure. Jadi bukan yang rokok yang di pasaran sembarangan. Pada umumnya nggak bisa gue. Karena udah kebutuhan gue butuh nikotin buat saraf, gue butuh kafein buat saraf. Kopi gue nggak bisa sembarangan. Wow, very unique. Oke.